Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ervin dengan NIM H071231050. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan hasil visualisasi saya. Nah, di sini hasil visualisasinya itu saya buatkan dalam satu buah dashboard visualisasi. Nah, jadi dashboard visualisasinya ini berisi 4 hasil visualisasi. Nah, untuk tiap visualisasinya itu berbeda-beda. Nah, untuk di kiri atas ini memperlihatkan headmap penjualan per distributor pada tahun 2023. Nah, yang di kedua itu di sebelahnya itu menampilkan map atau menampilkan peta country user. Jadi di sini menampilkan dari negara mana user-user yang melakukan orderan. Nah, yang ketiga itu yang di bagian kiri bawah ini menampilkan perbandingan penjualan bulanan dengan bentuk bar chart pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan yang terakhir ini menampilkan tren penjualan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menggunakan line chart. Nah, di sini saya akan jelaskan pertama-tama itu mulai dari headmap penjualan pada tahun 2023. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, kita bisa lihat itu bahwa distributor yang memiliki jumlah orderan tertinggi pada tahun 2023 itu dimiliki oleh distributor Memphis dengan jumlah orderannya itu sebanyak 7.564 orderan, disusul oleh Chicago dengan Houston. Nah, untuk headmapnya ini kita bisa lihat bahwa semakin merah warnanya itu menandakan bahwa semakin rendah pula jumlah orderannya, dan semakin hijau gelap warnanya maka itu menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah orderan yang dimilikinya. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini juga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orderan paling tinggi itu terjadi pada bulan Mei. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk kategori dari Memphis sampai Savannah itu semua orderannya itu pada tahun 2023 itu orderan tertingginya itu terjadi pada bulan Mei. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini saya juga lupa jelaskan tadi bahwa kebetulan di tahun 2023 ini dari datasheetnya itu pada tahun 2023 itu datanya itu hanya sampai pada bulan Juni. Jadi mulai dari Januari sampai bulan Juni. Sedangkan untuk bulan Juli sampai bulan Desember itu tidak terdapat pada datasetnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya mengapa di bulan Juni itu jumlah orderannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah orderan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, sebenarnya ini bukan karena orderannya yang menurun atau kurangnya peminatan pada orderannya kali ini, tapi ini karena jumlah orderan itu terjadi karena jumlah data yang ada pada bulan Juni. Jadi jika kita lihat dari tabel create nya itu pada bulan Juni tahun 2023 itu hanya terdapat data pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juni. Jadi mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 30 itu tidak ada. Nah, itulah mengapa di bulan Juni ini orderannya sangat sedikit. Jadi ini bukan karena kurangnya peminat, tapi karena kurangnya data pada dataset yang saya gunakan. Seperti itu. Nah, tapi berdasarkan hasil ini kita bisa simpulkan bahwa untuk saat ini, untuk tahun 2023, bulannya memiliki jumlah orderan tertinggi itu pada bulan Mei. Nah, untuk bulan Juli dan selanjutnya kita tidak tahu apakah bisa jadi pada bulan Juli sampai Desember itu ada yang memiliki jumlah orderan lebih tinggi daripada bulan Mei. Tapi untuk saat ini dipegang oleh bulan Mei. Nah, kemudian di perbandingan penjualan bulanan tahun 2022 dengan 2023 itu, nah kita bisa lihat di sini. Jadi di sini dia menampilkan bukan jumlah orderan tapi hasil penjualan pada tahun 2022 dengan 2023. Nah, kalian bisa lihat di sini pada bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi karena di tahun 2023 itu cuman sampai bulan Juni. Jadi bulan Juli sampai Desember itu
Untuk tahun 2023 itu nilainya kosong. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, nah kita bisa lihat bahwa penjualan yang terjadi pada tahun 2023 dan 2020 itu ternyata perbandingannya itu bisa dibilang lumayan jauh. Bisa dibilang sampai 2 kali lipat dari penjualan tahun sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di sini di pada bulan Januari itu selisih antara jumlah penghasilan tahun 2022 dengan 2023 itu hampir mencapai $270.000. Nah, jadi itu selisihnya tuh bisa dibilang 2 kali lipat dari harga dari jumlah penghasilan pada tahun 2022. Jadi selisihnya itu lumayan tinggi, dibilang sangat tinggi lah. Nah, seperti yang saya jelaskan juga tadi, untuk bulan Juni itu karena kurang datanya, jadi ini bisa kita anggap tidak dihitung. Jadi kalau berdasarkan perbandingan ini, ternyata penjualan pada tahun 2022 itu kurang dibandingkan tahun 2023. Bukan kurang sih, tapi mengalami peningkatan tahun 2022 ke 2023. Jadi penjualannya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, untuk alasannya itu saya kurang tahu, tapi berdasarkan hasil visualisasinya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, untuk trennya sendiri tuh kalian bisa lihat di sini. Di sini ada penjelasannya. Jadi untuk tahun 2019 itu memperlihatkan garis berwarna biru, 2020 itu berwarna orange, 2021 itu berwarna hijau, 2002 itu memperlihatkan warna ungu, sedangkan warna merah itu menandakan bahwa itu tahun 2023. Nah, maaf. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, trennya ini, kita bisa lihat bahwa di setiap tahun itu jumlah penjualannya itu, jadi yang diperlihatkan di sini adalah jumlah orderannya. Kalau di sini kan tadi diperlihatkan hasil penghasilan penjualannya, sedangkan di tren penjualan ini kita perlihatkan tren orderannya. Nah, jumlah orderannya toh. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, berdasarkan hasil tren penjualan ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahun itu terjadi peningkatan penjualan. Nah, kalian bisa lihat di 2019 itu, contohnya itu pada bulan Januari, orderannya itu hanya 18. Sedangkan pada tahun 2020 itu lonjakannya itu langsung sampai 600%. Jadi mulai dari 18 itu sampai menjadi 643 orderan. Jadi bisa dibilang itu 600% lah. 60% kah? 600%. Nah, lonjakannya cukup tinggi. Nah, kemudian dibandingkan dengan 2021, nah mengalami dua kali kelipatan. Jadi dari yang 600 menjadi 1400. Nah, kemudian untuk di tahun 2020 dia mengalami peningkatan lagi. Peningkatannya itu dua kali lipat lagi, dari 1481 menjadi 2789. Nah, kemudian mengalami lagi pelonjakan di tahun 2023, dan itu lonjakannya sebanyak 2 kali lipat juga. Nah, berdasarkan tren penjualan ini mungkin kita bisa mendapatkan gambaran bahwa bisa jadi di tahun 2024 itu nanti itu jumlah orderannya juga kan meningkat 2 kali lipat. Bisa jadi nanti di tahun 2024 itu jumlah orderan pada bulan Januari itu sebanyak 10.000. Itu bisa saja terjadi jika dilihat dari hasil visualisasi ini, tren penjualannya ini. Nah, selain itu kita juga bisa lihat bahwa ternyata di 5 tren penjualan ini, ternyata pada bulan Mei itu selalu mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi mulai dari bulan Januari sampai Februari itu mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan, hanya sedikit. Nah, setelah penurunan itu barulah terjadi lonjakan. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini pada tahun 2023 jumlah orderan pada bulan Februari itu sebanyak 5.942. Jadi itu
sekitar selisihnya itu cuma 5. Ya memang itu tidak terlalu terlihat. Tapi pada tahun 2022 itu selisihnya itu sampai, nah ini kan kalian lihat di bulan Februari itu jumlah orderannya itu sebanyak 2.632. Jika dibandingkan dengan bulan Januari itu orderannya itu selisihnya itu sebanyak sekitar 150 orderan. Dan ini jika mau dibilang banyak atau tidak, bisa dibilang banyak, lumayan, tidak terlalu banyak juga, tapi ya lumayan lah, itu sekitar 1% sekitar 1% lah, 10%, 20%, sekitar 5% lah. Nah, begitu juga pada tahun 2021 juga mengalami penurunan, tapi di sini tidak terlalu signifikan, yaitu cuma sekitar 50 orderan lah. Nah, sedangkan untuk tahun 2020 dengan 2019 itu ternyata di sini malah mengalami peningkatan. Tapi ya peningkatan juga tidak terlalu signifikan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau di tahun 2019 itu peningkatannya itu sekitar 30 lah. 30 orderan. Sedangkan di 2020 itu peningkatannya itu juga sekitar sekitar 20 orderan. Nah, berdasarkan tren penjualan ini bisa jadi. Ini kan kalian lihat nih di bulan Juni itu ternyata rendah banget ya. Bulan Juni itu hanya 177 orderan tuh. Nah, bisa jadi saja karena ini kan datanya tak kurang, bisa jadi tuh jumlah orderan di bulan Juni tuh bisa jadi jauh lebih tinggi daripada bulan Mei. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat dari tren lain tahun-tahun sebelumnya tuh di bulan Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu selalu mengalami kenaikan. Jadi penurunan itu hanya terjadi pada bulan Februari. Sebenarnya di sini juga ada penurunan, tapi itu penurunannya tidak terlalu signifikan. Nah, dan itu juga hanya terjadi pada tahun 2021. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini pada bulan Mei itu orderannya itu 1881, sedangkan di bulan Juni itu orderannya itu sebanyak 1842. Jadi mengalami penurunan sekitar 40 orderan lah. Tapi itu tidak terlalu tinggi, dan di sini juga pada bulan bulan Agustus dan September itu selisihnya sekitar 100 orderan. Nah, jadi itu ya mengalami penurunan, tapi ya cuman terjadi pada 2021 ini, sedangkan 2020, 19 dan 2022 itu malah mengalami kenaikan pada bulan Juninya. Nah, berdasarkan sini bisa jadi saja pada tahun 2023 ini bukannya malah terjadi penurunan, tapi malah terjadi kenaikan jumlah orderan. Nah, ini berdasarkan lainnya ini seperti itu. Nah, selain itu mungkin ada yang teman-teman bertanya, kemudian ini tujuannya apa? Di sini kita tampilkan bahwa pada South Korea itu jumlah penjualannya itu sebanyak 9.000. Di sini ada 4.000, sini ada 41.000. Nah, jika kita menggunakan dashboard ini, kita juga bisa lihat tren penjualan pada United States. Jika kita ingin melihat tren penjualan pada Amerika itu, kalian bisa klik langsung di mapnya di sini. Ketika kalian klik, maka di sini akan otomatis menampilkan penjualan distributor tahun 2023 di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu kita bisa lihat bahwa peningkat tertinggi itu dipegang oleh Memphis sama tadi dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu secara keseluruhan, secara seluruh negara. Ya, sedangkan yang ini Amerika Serikat. Nah, jika kalian lihat di mana itu ya? Nah, di sini apa ini? Australia, malah yang peringkat tertinggi itu dipegang oleh Chicago, tapi orderannya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitar 66 orderan, dan ini jumlahnya sedikit lah, enggak sedikit juga sih, tapi ya lumayan lah. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan visualisasi saya. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.